Itu kesiapan sampai hari ini untuk menghadapi musim hujan dan air pasang ini seperti apa? Ya, memang Karhutla itu seperti apa tuh? untuk tahun 2023 ini kita cukup tinggi nih. Situasi tempat yang sering rawan itu dari daerah ini lu di mana tuh? Biar Kalau Karlahut ini kita emang langganan tuh rata-rata rawan longsor. ya, Tapi ada juga yang membangun lagi nih. ya Sebenarnya longsor itu bisa dicegah, dah. istilah kita ini sebenarnya longsor. Mm-mm. Tapi kalau dari sering kita masyarakat bilang itu longsor dan kita pun juga terbawa gitu longsor. Kebiasaan. Sebenarnya itu abrasi kan. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ucu Irul di podcast Klip Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Arliansah SSI ME. Selamat datang, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi sengaja saya kebetulan punya komunikasi baik sama beliau dan alhamdulillah udah lama sebenarnya janji sama beliau nih. Pas Karlahut. Iya. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan beliau menghadiri. Saya juga paham dengan kondisi kesibukan beliau waktu itu. Izin Pak, sebelum kita tanya-tanya lah nih, kalau bahasa orang Melayu kalau kau tak kenal tak sayang pula, dia tak cinta pula nih siapa Pak Arliansah nih. Nah, mungkin sedikit kita meminta profil dari Bapak lah. Baik, terima kasih. Bang Ucu juga Ucu aja. Ucu. Terima kasih Ucu. Jadi mungkin sedikit perkenalan, saya R. Arliansah, biasa Raja Arliansah, dipanggil tuh Ian. Ian, Iya. R. Ian. Jadi Ian, sesuai dengan baju dia. Ian itu cuma ini aja tuh. Sering dipanggil Ian, dari kampung. Lahir tuh di Selensen. Oh, Selensen, Pak. Selensen Kampung Kemuning. Jadi kata beri nama R tuh Raja. Raja besar di Selensen sampai SMP SMA di Padang. Oh, SMA di Padang. Kuliah S1 sempat di Sriwijaya Palembang. Masuk pegawai tahun 2000. Oh, ikut tes 2000. Udah lama juga. Berarti selesai kuliah langsung ikut tes. Tidak juga, sempat di perusahaan dulu. Oh, perusahaan dulu. Sempat di HPH kayu dulu di kampung juga. Pas waktu di Bebeda. Pas pertama penerimaan di Bebeda, badan di Bebeda kan. Waktu itu kepala Bebedanya Pak Said Saripudin tuh. Atas motivasi beliau disuruh kuliah, tugas belajar tuh langsung. Tes kuliah S2 di UI. UI, Pak. UI di ekonomi perencanaan MPKP. Jadi panjang juga. Tapi waktu masih muda kan. Belum keluarga tuh. Balik dari itu rencana masih mau di Beda, tapi akhirnya masih stop di Beda. 2026 pulang. Ditugaskan di bagian perlengkapan kantor bupati. Ada berapa tahun, sekitar 3 tahun situ. Jadi rolling terus. Pernah jadi kabit olahraga Di Spora, Pak. di Spora. Pas itu ada hampir 3 tahun di situ. Pernah jadi camat di Kemuning. Balik kampung juga pernah. Balik kampung. Ada 3 tahun lebih. Pindah zaman Pak Wadan. Pindah di Camat Kempas. Oh, dari Kemuning pindah Camat Kempas. Setahun lebih lah itu. Balik ke kantor Pati Kabak Pembangunan. Dari Kabak Pembangunan sekitar 4 tahun. Jadi dipercaya oleh Pak Bupati, Pak Wadan menjadi Kadis DP2KB. DP2KB P3A. Oh, Badan Perempuan Perlindungan Anak dan Perempuan itu dari tahun akhir Desember kami dilantik. Sejak Maret 2023 dipercaya jadi kepala pelaksana, bukan kepala badan. Kepala pelaksana BPBD KPD. Berarti status ini Pak ya. Status Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini statusnya ini OPD atau
Iya, OPD. OPD, Pak. OPD. Cuma dalam ketentuan memang sampai sekarang seperti itu. Mm-mm. Kepala BPD-nya otomatis Pak Sekda. Mm-mm. Cuma pelaksana hariannya, kepala pelaksananya setingkat dengan eselon kepala dinas yang ada Eselon 2. Eselon 2 juga, eselon 2B kalau di kabupaten itu kepala pelaksana. Kepala pelaksana BPBD. Cuma kadang-kadang orang tahunya kepala badan. Sebenarnya kepala badannya itu adalah Pak Sekda. Secara ininya kami ya cuma lapor. Cuma pertanggungjawaban semuanya tetap kepala pelaksana. Tapi kepala pelaksana itu anggaran semuanya ya kepala pelaksana. Karena gini, karena BPD ini kan sifatnya komando nih, mengkoordinir ber-OPD dan lintas instansi. Jadi makanya kepala BPD-nya adalah Pak Sekda. Walaupun dalam keseharian ya pelaksana inilah yang bertanggung jawab terhadap anggaran semuanya. Kita hanya lapor. Siap. Kecuali kalau jadi kejadian apa baru mungkin Pak Sekda nanti yang ini seperti jadi, itu. Secara tidak langsungnya juga orang Kemuning Selensin ya bangga juga nih. Ya. Ada putranya jadi dia kepala dinas lah. Nah, kemarin juga pernah jadi kepala dinas kan. Sebenarnya kalau orang Selensin Pak Sekda dulu pernah kan. Sekda kan orang Selensin tuh. Iya. Kan? Tapi mungkin generasi Pak Alimuddin ya kita doakan karir Pak Riansan juga bisa mencapai ke situ kan. Ya kita tak tahu Pak garis tangan birokrasi ini kan sampai masanya puncak tertinggi karir ASN itu kan Sekda Pak. Ya. Setahu saya kan. Iya, kalau di kabupaten ya, di provinsi juga. Jadi semoga lah perjalanan Pak Riansa juga sampai ke sana dengan karena seniornya juga ada pernah menjabat itu. Tapi kalau saya ya sebenarnya mengalir aja. jiwa orang kan beda-beda kan. Iya. Tipe orang ada yang terobos, mengalir. Terus kalau saya kalau dipercaya oleh pimpinan jalan. Kalau tidak ya. Karena si Pak ASN ini kan amanah. Betul. Tapi di satu sisi sekarang ASN sebenarnya ya gimana ya sekarang? Siap Pak. Jadi mungkin kita masuk lah Pak ya. Yeah. Mungkin karena meskipun di masa Karhutla itu sudah lewat lah Pak ya. Karena ada musim kayaknya di terkait Karhutla. Waktu persiapan Inhil kemarin itu menghadapi Karhutla itu seperti apa tuh? Memang untuk tahun 2023 ini kita cukup tinggi nih sebenarnya dibanding 2022 Karhutla. Apalagi kemarin kan ada ramalan cuaca bahwa ada semacam kondisi cuaca yang ekstrim dan alhamdulillah tidak seperti yang diduga, karena kalau awalnya kan mungkin sampai Februari masih panas, tapi alhamdulillah untuk Indonesia cepat berlalu dan di bulan November akhir sudah mulai musim hujan. Walaupun untuk Inhil sendiri belum begitu ini sebenarnya. Untuk hujannya, curah hujannya masih belum waspada, belum waspada. Dan kita untuk Karhutla memang cukup tinggi juga. Apalagi puncak waktu itu ada bulan Oktober. Oktober itu puncaknya, hotspot tinggi. Tapi dibanding Riau, khususnya Riau dibanding daerah lain kita masih terkendali sebenarnya. Seperti Sumatera Selatan itu yang tinggi, Jambi, Riau terkendali, masih juga Inhil masih bisa kita kendalikan berkat kerjasama lintas sektor tadi dengan pihak kepolisian, dengan TNI, pihak kecamatan juga. Berarti dan semua ikut Bu. Kalau itu ya. Kalau dan kita pada bulan Mei sudah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla sampai berakhir 30 November. Biasanya gini, kalau situasi tempat yang sering rawan itu daerah Inhil di mana tuh? Kalau Karhutla ya, kita emang langganan tuh Kempas. Kalau tahun Keritang termasuk Gaung. Gaung termasuk langganan Karhutla juga. Yang tahun ini yang tinggi itu di Kecamatan Keritang yang luas. Dan banyak hotspotnya di Keritang, Kemuning termasuk Kempas dan Gaung, itu yang hampir merata lah. Karhutla tuh gini Pak,
atau pembagian lahan hutan atau lahan masyarakat biasanya itu? Yang banyak kejadian kalau untuk tahun ini alhamdulillah untuk yang perusahaan kan aman nih karena memang mereka sudah diwajibkan untuk menjaga lahan mereka dan sekitarnya. Tapi yang sering terjadi ini sebenarnya yang banyak tuh lahan kosong. Lahan milik masyarakat tidak diolah. Ini apakah faktor kesengajaan atau tidak, ini mungkin urusan dari pihak tentulah untuk penyelidik. Iya betul. Makanya ada beberapa kasus yang sudah untuk efek penjaraan oleh pihak kepolisian ditangkap. Iya betul. Seperti di Pancur itu kan lahan kosong, Belukar gitu. Iya. Cuma luas, gambut. Nah ini gambutnya yang agak rumit kita. Kalau di gambut nih kita padamkan, dinginkan, itu panas sedikit lagi muncul lagi dia. Beda dengan daerah kemuning, daerah kemuning perbukitan. Kalau sudah kita padamkan, aman lagi. Kecuali ada yang bakar lagi. Tapi kalau gambut belum tentu aman. Sudah kita tinggalkan, nanti panas lagi yang kencang, muncul lagi dia. Nah, itu yang sering berulang-ulang. Seperti yang di Pancur itu berulang-ulang tuh. Gaung gitu juga kemarin yang di Penggaung itu berulang-ulang juga. Berarti intinya gini lah. Ya kita berharap juga tingkat pengetahuan masyarakat itu kalaupun ada lahan tidur ingin mengolah lahannya juga jangan dibakar lah. Dengan sistem seperti itu kan tingkat rawan bencana tentang karhutlah ini tinggi jadinya. Kan masih tradisional Pak. Ya ada juga faktor sengaja, ada faktor tidak sengaja. Kalau sudah musim panas yang tinggi nih, sedikit aja lempar api potong rokok sudah jadi itu. Dan ada juga mungkin yang sengaja, tapi ya kami tak bisa juga menyimpulkan apakah itu sengaja atau tidak sengaja, karena itu yang dari pihak kawan-kawan dari pihak kepolisian lah yang menentukan. Dan memang ada beberapa ini kejadian yang sudah di proses hukum lah. Dan memang kalau karhutlah ini ya alhamdulillah tidak seperti yang dulu kan. Sudah bisa kita kendalikan dari pihak BNPB juga melalui provinsi, jadi bantu BNPB selalu patroli udara. Titik hotspotnya Pak. Iya, jadi kita memantau hotspot tuh dari ada aplikasinya. Mantau, jadi hari ini misal hotspotnya terpantau di dashboard, langsung nanti kita informasikan ke pihak kecamatan atau desa. Gini kalau misal tahu nih deteksi ibaratnya pemantau itu langsung tahu lahan daerah mana titik itu bisa langsung kita cek. Cuma kadang-kadang hotspot ini tidak bisa kita hotspot ini kan baru titik panas nih, belum titik api, maka perlu verifikasi. Ada yang aplikasi lancang kuning itu dimiliki oleh kawan-kawan dari kepolisian Polda, itu lebih ini lagi. Jadi kalau titik panas ini kadang-kadang atap rumah aja bisa terpantau itu sebagai hotspot. Jadi tidak bisa kita langsung ada tingkat kepercayaan tuh, ada yang sedang, rendah, tinggi. Kalau tinggi ini biasanya hampir pastikan nih. Ini perlu juga dicek ke lapangan. Betul. Dan memang untuk yang mengecek lapangannya ya kalau kami dari BPD kan keterbatasan tenaga. Kita kan tidak punya tenaga kita yang di lapangan kecamatan. Jadi kalau yang kawan-kawan kepolisian itu memang sudah sampai ke itu kan sistem komando kan, cek perintah pimpinan langsung cek lokasi, laporan. Dan kita memang ada grup karhutlah tuh. Berarti tergabung semua ya, dari pihak kepolisian, TNI gabung. Berarti hari ini kalau ini khusus Pak ya, kalau ideal menangani karhutlah personil kita tuh kurang atau berlebihan? Tergantung situasi. Ketika sudah ada berapa lokasi yang bersamaan, 3 lokasi, 4 lokasi itu sudah kurang gitu. Tapi kan jarang tuh. Bergantian kan. Kita satu tim itu sudah kita bagi nih. Karhutlah nih. Kita untuk TRC tim reaksi cepat kita ada 45 orang, ditambah komandan regunya, itu masing-masing ada komandan regu, ada tim reaksi cepat kita, itu sudah kita bagi nih. Ketika ini turun berarti yang siap yang regu lain sudah siap tuh.
Berarti sekali turun tuh memang sampai memastikan itu mati. Harus. Jadi kita biasanya kita SOP kita selama 7 hari. Nanti kalau emang apalagi atau memang tergantung kondisi lah, kalau sampai bisa digantikan dengan tim lain. Atau kalau tidak cukup satu tim, kita tambah lagi. Dan memang kendalanya kalau di lapangan itu banyak. Jarak tempuh, tidak bisa kendaraan. Jadi seperti yang di Kecamatan Kitang di Kayu Raja itu. Itu untuk menuju titik lokasi itu dari yang bisa kendaraan roda 2 nih, itu yang harus jalan kaki sekitar 1 jam dengan memikul mesin dan peralatan tadi. Berarti sumber air juga jadi kendala. Sumber air jadi kendala. Nah itu kadang-kadang belum lagi tidak ada akses di situ, banyaklah kendalanya. Ya, betul. Nah, memang yang bagusnya sebenarnya pencegahan. Selama ini kita kan lebih cenderung kepada pada saat tanggap daruratnya, pada saat bencananya. Sebenarnya yang harus kita ini kan pencegahan tadi, yang sampai terjadi kebakaran kan. Nah, upaya-upaya ini yang perlu kita maksimalkan. Gimana agar desa dari bawah, dari RT lah, dari RT, jangan sampai timbul api yang udah besar. Kadang-kadang betul. Masyarakat kita mungkin karena faktor tidak ketahuan, atau kurangnya sosialisasi dari kami, dan kadang-kadang membiarkan. Ada yang tadinya niat cuma membakar sedikit ditinggalkan membesar. Nah, itu yang banyak terjadi itu. Iya, sering terjadi lah. Ya, seperti itu. Iya. Oke lah Pak, kalau terkait karhutla lah. Sedikit sebelum kita masuk tentang kesiapan di akhir tahun lah, yang musim hujan, air pasang dan sebagainya. Saya sedikit bertanya nih Pak, karena kalau terjadi peristiwa orang hilang nih, orang hilang khususnya di laut lah, itu kan BPPD itu kan terlibat tuh. Sedikit saya tanya, SOP-nya sampai ketemu hingga sampai tak ketemu itu seperti apa tuh? Ya, memang kalau untuk laka laut korban hilang, sebenarnya itu tusinya Basarnas. Cuma kita terlibat membantu. Dan SOP-nya kalau Basarnas, kita ikut Basarnas itu sampai 7 hari. 7 hari. 7 hari tidak ketemu itu sudah bisa menarik ininya. Tim. Seperti yang baru terjadi yang di Sapat nih. Nah, ini kan tak ketemu sampai sekarang. Dan itu memang tidak jelas sebenarnya hilang kemana. Titiknya. Enggak, maksudnya gini, orang ini kan tidak jelas apakah jatuh ke sungai atau hilang orang tua ini kan. Nah, tapi karena rumah di pinggir parit, tetap kita asumsikan mungkin hilang jatuh ke dan setelah 7 hari setelah kesepakatan sama itu pasukan tim sudah bisa ditarik. Tapi ini sorry juga nih, karena terkadang asumsi nih masyarakat atau korbannya, misal kami tak puas nih dengan pelayanan dari pihak baik Basarnas dan tim gabungan lah. Itu ada tak upaya pemohon, ibaratnya keluarga mohon nih minta bantu lagi asal 2-3 hari lagi, bisa tak tuh? Mungkin bisa aja. Jelasnya kalau kami mendahulukan itu Basarnas. Ketika nanti dia minta bantu, kita bantu. Tapi laporan nih, masyarakat melapor ke kami nih, selalu ke kami juga melapor kan. Ketika ada korban jatuh sungai tetap melapor ke posko kita kan, posko, dan kita langsung koordinasikan dengan Basarnas. Kadang-kadang bisa aja kita mendahului turun, karena kan kalau Basarnas kepala kantornya juga kan ada proses mungkin lebih ini, kita yang lebih mana yang lebih cepat. Yang jelas pada saat kita melakukan atau evakuasi atau pencarian, tetap berkoordinasi dengan Basarnas, yang biar tidak saling ini kan. Jelas kita memang BPD ini selalu terlibat memang kalau tusi utama adalah Basarnas. Basarnas lain. Gitu kan sebaliknya, ketika nanti ada terjadi bencana, kita minta bantuan dari Basarnas, mereka siap juga. Kita kalau untuk Basarnas ini satu sama dengan kantor. Tidak. Dia sekarang kantornya dipinjamkan di gedung tingkat Multias di lantai 2. Kalau dulu kan di samping kantor Bupati. Iya. Jadi mereka ada posko sini,
apa namanya kantornya, saya tidak jelasnya. Kalau bahasa dinas tuh UPT dia lah, anggaplah gitu. Ya, tapi ada kepala apa namanya, ada. Dan alhamdulillah hubung kita baik lah, saling membantu. Kalau itu ada apa Pak, selain teknis ya, ada alat dari apa untuk mencari orang hilang atau apa? Kalau kita BPD tidak ada itu, tapi kalau Basarnas ada. Ada, dia bisa monitor. Ada apa, monitor kayak apa yang ada di sungai itu nampak gitu. Ada alatnya gitu. Kalau kita setahu saya tidak, kecuali semacam alat bot apa seperti itu yang ada gitu. Betul. Itu seputar ya terkait, karena ya setiap pemberitaan kan BPD kan kalau peristiwa selalu ada. Ya juga kita, kenapa saya bertanya itu Pak, ini agar asumsi penonton juga mengerti nih standar SOP dari kerja BPD itu sendiri terkait laka laut ya. Jadi kalau topoksi sebenarnya itu Basarnas dan SAR nasional. Jadi itu yang lebih topoksi. Kalau BPD-nya itu lebih kepada membantu. Jadi mungkin kita masuk nih Pak. Kita kan ya termasuk hari ini kan udah mulai hujan-hujan kita nih Pak. Mulai hujan, dan belum lagi saya lihat ya beberapa sore terakhir air udah mulai naik nih. Nah, berarti artinya di akhir tahun ini curah hujan ya, meskipun saya tak tahu standar curah hujan kewaspadaan itu seperti apa, angka curah hujan itu seperti apa, mungkin kita bisa jelaskan dengan Pak Arlian ini. Itu kesiapan sampai hari ini untuk menghadapi musim hujan dan air pasang ini seperti apa? Ya, memang kalau kita ini kan sebenarnya musiman nih. Dan kita selalu memantau BMKG, dan kita juga tergabung dalam grupnya bencana Provinsi Riau kan, selalu di-share kondisi per kabupaten, ada yang waspada dan sebagainya. Yang jelas untuk BPD sendiri, baik Karlahut maupun bencana lain, posko kita kan selalu standby 24 jam. Tim kita secara bergantian di posko dan siap menerima laporan ketika jadi banjir dan sebagainya. Yang jelas untuk bencana banjir ini sebenarnya bencana banjir, selama bencana lah, memang yang penting itu sebenarnya kesiapan kita masyarakatnya. Itu karena dengan kita sudah para bencananya itu kan. Nah, seperti sekarang kan ini sudah memasuki musim hujan, berarti potensi bencana sudah ada. Walaupun belum terjadi bencana, sudah ada potensi bencana, dan inilah yang harus kita semuanya sudah harus siap. Kami juga tim sesuai dengan kemampuan kita, dengan peralatan yang ada ya harus siap. Dengan sudah mengetahui ini potensi bencana, kita yang agar mengurangi dampak tadi itu ya gitu. Semua sudah sepadan kan, mana yang rumahnya sudah di pinggir sungai yang rawan longsor ya sudah, berarti sudah harus waspada juga agar korban atau kerugian berkurang. Itu yang perlu kita selalu kita ini kan sebenarnya. Karena kalau kita kan tak mungkin juga kita menghindar dengan banjir, dengan air pasang. Cuma bagaimana kita mengupayakan agar air pasang atau air hujan yang curah hujan yang tinggi ini yang terjadi dampaknya itu terhadap kita berkurang, minimal ya dampak terhadap masyarakatnya kan. Nah, itu yang perlu. Kalau sudah terjadi bencana misalnya banjir dalam ya seperti biasa kita tetap melakukan menurunkan ya, kalau memang perlu perahu kita perahu. Seperti itulah, kalau memang perlu kita bantu evakuasi. Tapi kita kan pernah banjir rob apa? Yang terjadi dulu sampai, mohon maaf ya, sampai kediaman bupati juga. Sampai kalau untuk tahun ini ada tidak potensi itu kan terjadi? Melihat lah. Tapi itu kan, tapi seperti kita sebenarnya sudah ada
apa ya istilahnya itu, kearifan lokal sebenarnya. Sudah tahu nih siklus banjir besar. Iya, betul. Udah tahu nih. Mungkin lebih tahu masyarakat, karena hitung-hitungan 5 tahun sekali kah apa. Nah, itu yang perlu kita aman itu. Asal tahun ini mungkin kalau lihat perkembangan kayaknya tidak nih. Karena tahun kemarin kan ya cukup tinggi gitu kemarin, Pak. Dan kearifan lokal ini yang harus kita jaga, dan ini yang selalu kita lalai. Kita udah tahu nih siklus tinggi kan. Tapi agar akibat dampak bencana ini tidak terlampau terasa masyarakat, ya berarti masyarakat sudah harus waspada. Mungkin barang-barang yang tadi mungkin yang harus sudah mulai diselamatkan dan sebagainya. Betul. Kalau memang ibaratnya mau pindah pun sekali, barang-barang yang berharga itu dinaikkan lah sedikit. Dan itu sebenarnya harus didorong oleh kami bencana nih. Kalau selama ini kan BPBD ini cenderung tanggap daruratnya. Ketika terjadi bencana, ini yang kita uruskan. Sering seperti itu. Terjadi bencana, dan setelah jadi bencana, kerusakan apa yang harus kita usulkan untuk diperbaiki. Yang belumnya, yang pra bencana ini sebenarnya yang perlu kita tanam kepada masyarakat. Karena tidak mungkin kita pindah dari pinggir sungai untuk menghindari bencana kan. Karena kita sudah kearifan lokal kita masyarakat kita kerja nelayan dan sebagainya. Betul. Itu. Karena biasa ya salah satu kearifan lokal itu yang sering terjadi lah. Selain air pasang tinggi, ya gelombang laut juga tinggi. Angin kencang, ya otomatis rumah masyarakat yang berada di pesisir itu ya memang tingkat tinggi resikonya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu juga jadi waspada ya, Pak. Dan kita terus terang itu masih kita kajian risiko bencana kita juga masih baru mau susun, mungkin tahun depan kita susun. Dan daerah mana yang rawan bencana seperti apa, nah, ini kita belum ada. Dan kita ini akan kita susun. Jadi tahu nih di daerah mana yang rawan bencana seperti apa, bangunan dan sebagainya. Jadi ketika sudah kita tahu daerah rawan bencana, jangan lagi dibangun, ya kan seperti itu seharusnya gitu kan. Betul. Cuma kadang masyarakat tak bisa juga kita ini kan. Seharusnya ketika membangun daerah rawan bencana ini mungkin konstruksinya lebih kuat dan sebagainya. Memang sebenarnya ya perlu juga Pak daerah-daerah yang rawan bencana. Ya salah satunya terkait longsor. Ya kita tanah merah Eno itu ya sering terjadi, Pak. Tanah merah Eno itu sering terjadi. Kalau gelombang pasang tuh Concong yang sering terjadi. Kayak ya kalau beberapa kecamatan kita di tengah dan utara itu memang masalah angin besar dan gelombang yang cukup tinggi, kayak di Kateman, Sekolah Selat. Ya itu kan potensinya menghadap laut betul loh. Itu abrasi luar biasa tuh Sekolah Selat tuh. Jadi ini juga menjadi kewaspadaan kita ke depan, ya bukan hanya sekedar ini, mohon maaf Pak, kalau dari kecil itu ditunggu air besar nih Pak untuk benang. Tapi ada sisi lain yang menjadi kewaspadaan, ya khususnya masyarakat yang di pesisir, karena gelombang air pasang tinggi, ya biasanya potensi gelombang besar juga tinggi, menjadi kewaspadaan juga bagi masyarakat inhil. Ya kita harapkan hal ini cukup dini lah kita mengetahui lah kepada masyarakat. Bukan hanya ibaratnya ya hari ini peran pentingnya juga BPD juga ada. Yang penting kesadaran masyarakat juga penting, Pak. Kita mengakui itu memang peringatan dini itu memang dari sisi kami masih lemah. Seharusnya kita sudah punya peringatan dini daerah ini ketika ada tanda-tanda mau terjadi bencana, kita sudah bisa ngasih tahu masyarakat. Kalau kita kan belum ada itu. Seperti itu peringatan dini untuk gelombang pasang yang akan jadi besar. Kita kan hanya mengandalkan laporan BMKG aja kan, seperti itu. Tapi untuk daerah tertentu belum tahu, kita belum ada. Kita BMKG daerah tak ada kan? Tak, saya tak ada. Kita masih di provinsi. Tapi ada beberapa mungkin ada tempat pemantau mungkin ada. Tapi di Milan saya tak ada. Memang itu ya, kita berharap BMKG juga punya peran andil yang sangat besar, Pak. Bukan hanya BPD pada intinya kan Badan Penanggulangan Bencana. Intinya kan setelah bencana dia hadir. Ya,
orang tahu gitu, tapi sebenarnya tidak. Peran kami di pra bencana sebenarnya itu yang harus kita ke depannya harus kita tonjolkan. Jadi sosialisasinya gimana ketika terjadi bencana itu dampak itu tidak besar. Ini harus kita mindset, ini harus kita ini kan. Jadi gimana kalau terjadi, kita kan sekarang lengah nih, inhil tak pernah jadi gempa, kan belum tahu ke depannya, bisa jadi terjadi gempa, tidak terjadi belum pernah terjadi banjir bandang, tapi bisa potensi itu ada, seperti di kecamatan Kemuning itu, itu potensi banjir bandang, tanah longsor itu luar biasa kalau saya lihat ke depannya. Karena kalau salah satunya inhil yang dataran tinggi berbuka kan di Kemuning, yang tadinya tuh lahannya mungkin masih banyak, sekarang kan sudah dibuka orang nih. Bisa jadi ke depannya akan terjadi potensi banjir bandang, tanah longsor yang mana kan. Ini yang tetap harus waspada. Jadi kalau BPD sebenarnya mungkin di satu sisi kita masih melihat kerjanya cuma itu. Ketika terjadi karlahut turun, terjadi musibah apa? Bencana alam jatuh bantu turun, kebakaran kami juga bantu. Tapi ketika terjadi tiba bencana ini kadang-kadang yang tidak siap. Karena kita tidak pernah memperkirakan itu kan. Nah, jadi bencana memang potensi bencana itu memang harus kapan harus siap, harus selalu siap. Tidak bisa, karena kan bencana kan terjadi kapan saja kan. Berarti kita butuh bantuan alat nih Pak, alat pendeteksi ini. Enggak, kalau tidak bisa itu juga. Maksudnya gini, yang penting memaksimalkan potensinya. Jadi ketika terjadi bencana kita semua cepat. Stakeholder, misalnya semua stakeholder terlibat, ya kita semua terlibat. Ketika bencana semuanya PU, perhubungan, semuanya semua harus dengan potensi yang ada. Nah, ini. Memang semua stakeholder itu juga harus mendukung. Jadi terkait kita memang inhil ini kan karena potensi bencana yang terjadi cuma itu jadi tidak begitu nampak banyak. Beda dengan daerah Sumbar, gempa bumi ada, tsunami ada, banjir bandang sering terjadi. Betul. Karena jadi semua nampak. Kayak Gunung Merapi meletus juga. Gunung Merapi gitu. Nah, itu kan kita belajar dari Gunung Merapi juga. Itu sebenarnya ada yang, tapi itu sari kontrak itu. Ada yang tidak jalan dengan sampai musibah terjadi, korban sampai sekian orang tuh. Berarti ada mitigasi bencana yang tidak jalan. Kalau boleh kita komentari. Dan hal seperti itu harus peran BPD itu harus ini juga. Semua. Jadi mengasihkan edukasi oleh masyarakat. Kalau terjadi banjir sebut kemana ininya, memang terjadi gempa kemana. Iya betul. Kita tujuan kita juga pada hari ini Pak ya, kita ingin di satu sisi masyarakat itu mengerti, memahami ya, selain peran dan fungsi hadirnya BPD ini seperti ini. Namun kembali pada tingkat kesadaran masyarakat juga harus ada. Contoh juga ya kayak dengan potensi air besar dan gelombang tinggi ini, ya diharapkan khususnya lah ke tingkat kesadaran masyarakat yang berada di pesisir, tahan dulu lah nelayan, tahan dulu, ibarat ini akan berpotensi, karena mohon maaf Pak ya, nelayan ya tradisional itu rata-rata kapal nelayan mereka kan kecil. Nah, itu juga butuh juga tingkat kesadaran, bukan hanya sekedar dari hadirnya peran pemerintah, tapi tingkat kesadarannya. Memang di satu sisi ini juga kan memang semua harus terlibat. Ketika masyarakat kadang-kadang masyarakat ada unsur keterpaksaan juga kan. Dia terpaksa melaut karena memang butuh faktor ekonomi. Nah, jadi harus kan gitu. Akhirnya tetap dia melaut kan. Walaupun dia sudah nih. Nah, jadi memang keterlibatan semua memang banyak terlibat. Ketika dia tak melaut, seperti apa solusinya dari pemerintah gitu kan. Memang harus hadir perannya itu. Dan memang pemerintah sendiri melalui BNPB sebenarnya
dampak bencana itu menjadi perhatian juga oleh masyarakat. Ada peluang sebenarnya. Ketika seperti ada sawah sawah apa yang misalnya poso gara keringan itu bisa di apa kan melalui BNPB itu bisa kita semacam apalah ya, semacam bantuan atau apa untuk masyarakat, untuk penanggulang sebagainya. Dan itu belum kita ini kan memang. Tapi satu lagi, ini kan bicara tentang longsor yang ada di Inhil ada Pak ya. Sebenarnya ini ada daerah itu memang kan rata-rata rawan longsor. Ya. Tapi ada juga yang membangun lagi nih. Ya. Memang sebenarnya longsor itu bisa dicegah. Istilah kita ini sebenarnya longsor. Tapi kalau dari sering kita masyarakat bilang itu longsor dan kita pun juga terbawa itu longsor. Kebiasaan. Sebenarnya itu abrasi kan. Seperti yang di Tanah Merah. Dan upaya pemerintah merelokasi. Jadi berapa yang seperti yang tahun ini kan yang di Tanah Merah sudah relokasi melalui anggaran Dinas PU terkait. Iya. Kami BPD menghitung dan sebagainya, mengusulkan nanti dengan ada. Jadi terkait korban yang tanah longsor kalau istilah kita kan, itu tuh yang mau direlokasi rumahnya kita relokasi dengan tentu dengan standar yang ada di rumah layak huni yang ada di kita kan. Seperti di Simpang 3 Eno itu tahun ini kita relokasi tuh ke atas. Bagi masyarakat yang mau relokasi, yang penting berarti ada juga masyarakat yang tak ada mau. Juga yang tak mau relokasi. Mau di situ juga bangunnya. Kalau resiko berarti dia sendiri yang menanggung. Iya. Jadi ketika yang tanah yang rumah tadi yang 16 yang hilang itu bersama bagi yang mau kita data siapa yang korbannya yang kena yang dapat yang tertimpa korban itu korban bencana itu yang mau kita relokasi dan di situ tak boleh bangun lagi jatuhnya. Tapi seandainya ini kan ada juga nih saya temukan nih beberapa tahun terjadinya abrasi pergeseran tanah 2-3 tahun ada lagi yang membangun. Iya sebenarnya tak boleh kan karena kenyataan juga. Kadang-kadang kontrol itu kan tidak ada. Seperti kami kan sampai mengajukan disetujui, selanjutnya ya dinas terkait lah yang membangun ada anggaran provinsi, ada anggaran kabupaten, seperti itu. Betul. Kalau di provinsi ada dari PU, dinas PUPR, kalau sini kalau di kabupaten ada melalui Perkim, Rakim. Berarti intinya kita kembali lah adanya BMPD itu ini tugas fungsinya. Ya. Nah, terkait kita lebih fokus kepada penanganan bencananya. Beberapa poin jadi juga ya terkait mulai dari karhutla bencana terkait laka laut, terkait kesiapan curah hujan yang berpotensi tinggi dan air pasang juga cukup berpotensi lah, bukan mengatakan besar ya, berpotensi di akhir tahun itu besar ya. Ada beberapa poin yang saya tangkap kesiapan dari penanganan yang akan dilakukan oleh BPD Kabupaten Indragiri Hilir ini ya cukup aktif Pak ya dalam menanganinya. Selama ini kan ya kita tak tahu nih Pak tugas-tugasnya seperti apa, rupanya dah ada kesiapan nih untuk menghadapi itu. Jadi tak masyarakat kan nih, makanya saya jelaskan nih, banyak asumsi masyarakat hadirnya BPPD ini setelah bencana ada. Tapi sebenarnya itu kan dah ada kesiapan, kesiagaan. Memang sesuai dengan topoksi dan keterbatasan wewenang BPD itu sendiri. Dan hari ini ya sengaja kita kupas itu, bertanya agar masyarakat tuh lebih paham tugas dan fungsi ya terkait masalah ada perannya nasionalnya, ada perannya provinsi ya terkait pendeteksi hotspot juga itu ada wewenang BMKG. Ya. Itu juga yang saya tangkap di sini, masyarakat juga harus paham, Pak.
Jadi bukan hanya ya kalau bicara tentang kebakaran hutan, ini peran BPBD semuanya nih. Enggak seperti itu. Ada beberapa stakeholder yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BPD itu sendiri, terkait kehutanan yang menanganinya. Ya kita harapkan masyarakat juga semakin cerdas Pak, memahami dan apa. Tapi sebelum kita apa Pak, ada enggak Pak himbauan atau pesan kepada masyarakat untuk kesiapan mereka lah di akhir tahun ini? Betul, memang sekarang kan curah hujan sudah mulai tinggi nih. Dan biasanya juga diikut oleh angin kencang dan sebagainya. Ketika hujan tinggi, gelombang pasang juga tinggi. Kejadian tanah longsor, tanah abrasi lah. Kalau kadang kita sudah terbiasa tanah longsor. Dari longsor seharusnya dari bukit. Bukit, iya Pak ya. Betul. Tapi kalau kita ini sebenarnya abrasi pinggir pantai ditarik ke laut kan. Ya itu kita harus waspada. Jadi tetap himbauan kami pertama ya waspada dan membaca tanda-tanda alam. Kita mungkin masyarakat yang sudah tinggal di pinggir sungai, di pinggir pantai sudah paham tuh. Sudah ada tanda-tanda alam biasanya seperti itu. Jadi kearifan lokal ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Karena turun temurun sudah tahu yang bulan ini mungkin dan sudah mungkin ada retakan. Nah, ya ketika tanda-tanda alam tuh sudah ada, kita agar risiko bencana ini tidak begitu kita sudah harus siap. Maksudnya ya kalau perlu menghindar, kalau ada yang perlu selamatkan seperti itu. Nah, ini memang karena pemerintah sendiri kan alat semua punya keterbatasan alat untuk mendeteksi itu tidak ada sebagainya. Jadi yang tanda-tanda alam ini kearifan lokalnya yang perlu kita tetap jaga. Dan memang BPBD selama ini kan memang selalu yang ditonjolkan adalah pada saat terjadi bencana saja. Betul. Nah, inilah mungkin mindset ini mungkin ke depan akan kita akan kuatkan di pra bencana ini. Pra bencana, sosialisasi dan sebagainya, imbauan dan sebagainya. Dan ketika kami kan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kalau pasca bencana seperti tadi, ketika sudah terjadi bencana baru kita usulan untuk mendata, diusulkan kepada dinas terkait untuk dibangun lagi, mungkin dipindahkan. Ada sarana-sarana yang rusak, kita upayakan untuk dibangun lagi melalui upaya terkait. Oke Pak, ini sebelum kita closing nih Pak, kalau masyarakat itu misal di daerahnya itu ada potensi bencana lah, itu biasanya menghubungi ke pihak itu bisa lewat online atau seperti apa? Kita ada di posko ada nomor WA nomor berapa ya? Nanti kita tera di deskripsi. Jadi posko kita standby 24 jam. Ada yang itu kita terima laporan, mungkin bencana, banjir dan sebagainya. Kalau memang minta perlu bantuan dan sebagainya, kita akan siap sesuai dengan sarana yang ada. Karena kita juga semua terbatas, personel juga terbatas, sarana juga terbatas, dan memang kadang-kadang ada juga masyarakat kan macam-macam kan. Kadang-kadang seperti kita kan juga membaca kondisi seperti korban laka laut atau apa. Laporan sore, minta juga mungkin malam harus turun juga. Kadang-kadang kita juga memperhitungkan risiko tim kita. Jadi kalau malam tuh mungkin siangnya kita akan turun. Jadi seperti itu. Kecuali mungkin kalau memang risikonya tidak ada atau memang ada kendala. Tapi juga kalau di tengah-tengah laut gelombang tinggi kita juga harus turun kan, risiko juga kan. Ya betul. Terima kasih Pak atas penjelasan yang disampaikan oleh pihak berwenang terkait bencana di kabupaten daerah. Kenapa kami datangkan Bapak? Ya saya berasumsi ya Bapak yang tepat menyampaikan. Ya salah satunya. Izin Pak, mungkin kita di lain tema, di lain waktu dan lain pembahasannya seputar
tentang kesiapan terkait bencana alam di Kabupaten Inggris, saya bisa mengundang Bapak lagi. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Semoga masyarakat juga memahami dari hasil podcast kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.